Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasa Nadia, NIM 19103029. Di sini saya akan membawakan materi tentang George Simmel. Nah, ini dia pemikiran dari George Simmel. George Simmel itu ada konsep asosiasi, superordinasi, dan subordinasi, ada bentuk-bentuk sosial, ada kreativitas individu dan budaya mapan, ada uang, evolusi, dan gaya hidup masyarakat. Yang pertama ada konsep sosiasi. Konsep sosiasi ini merupakan gagasan murni dari Simmel yang dianggap penting dalam sosiologinya. Sosiasi merupakan pengelompokan sadar diri dari diri manusia. Sosiasi ini meliputi interaksi timbal balik. Melalui proses ini, individu saling berhubungan dan akan saling mempengaruhi. Dan akhirnya masyarakat itu sendiri muncul. Proses sosiasi ini bermacam-macam. Ada dari pertemuan, ada dari orang-orang asing, dari tempat umum, sampai pada ikatan persahabatan yang lama, dan bisa menjadikan hubungan intim dan hubungan kekeluargaan. Menurut Simmel, sosiasi itu terdapat isi dan bentuknya. Yang pertama ada insting dan erotik, kepentingan objektif, kepentingan membela dan menyerang. Yang kedua ada bentuk-bentuk sosiasi. Ada solidaritas disertai menutup kepada orang luar. Sedangkan bentuk lain dari sosiasi ini ada sosiabilitas, yaitu bentuk interaksi yang terpisah antara isinya yang bersifat sementara. Yang kedua ada superordinasi dan subordinasi. Subordinasi itu suatu keadaan yang menekan, menyangkal, atau menyediakan kebebasan subordinat. Menurut Simmel ini bukan merupakan manifestasi dari karakter atau kemauan individu sendiri sebagai kepribadian, bentuk kepribadian. Simmel ini membedakan ada 3 jenis. Ada subordinasi di bawah individu, ada subordinasi di bawah pluralitas individu, ada subordinasi di bawah suatu prinsip ideal. Yang ketiga ada bentuk-bentuk sosial. Perhatian Simmel berhubungan dengan bentuk-bentuk sosial adalah analisa mengenai pentingnya jumlah terhadap hubungan sosial dan organisasi sosial. Proposisi yang analisa Simmel ini, sebegitu jumlah orang yang terlibat itu berubah, maka bentuk interaksi pun mereka berubah secara teratur dan dapat diramalkan. Analisa Simmel yang terkenal itu mengenai bentuk duaan dan tigaan. Ada beberapa penjelasan tentang bentuk sosial. Bentuk keduaan itu maksudnya keunikan dari bentuk duaan dari semua orang percaya bahwa satu rahasia bisa dijaga oleh satu orang. Kalau bentuk tigaan itu satu satuan sosial yang paling kecil di mana masing-masing pihak dikonfrontasikan oleh bentuk pluralitas, dan dengan demikian harus menghitungkan tidak hanya kepribadian satu orang saja, tetapi 2 orang lainnya. Yang keempat, kreativitas individu dan budaya mapan. Simmel menjelaskan mengembangkan ide ini dengan menganalisa sejumlah bentuk mengenai ketegangan antara bentuk-bentuk budaya mapan dan dorongan kreativitas subjektif. Dalam analisa tersebut, Simmel menjelaskan bahwa perkembangan kemampuan kreativitas individu menurut untuk menginternalisasikan produk budaya objektif dan logika serta dinamika inheran dalam bentuk-bentuk budaya objektif. Ada uang, evolusi sosial, dan gaya hidup masyarakat. Dengan kuantitasnya yang menjadikan alat tukar umum, uang muncul sebagai alat universal yang ditujukan untuk semua pemakainya. Uang juga bisa membuka berbagai kemungkinan tindakan baru dan juga bisa memungkinkan masing-masing orang merealisasikan tujuan akhirnya yang menurut Simmel sebagai rangkaian teologis. Hal ini memberikan suatu kreativitas sekaligus ketidakpastian yang lebih besar kepada masyarakat. Pengguna uang memunculkan kecenderungan psikologis, memiliki karakteristik ketamakan jika mereka hanya ingin uang yang mendominasi saja.
Yang kedua, ada kekikiran. Biasanya mereka suka berfoya-foya. Jika kesenangan bukan terletak pada objeknya, malahan dalam pemborosan itu sendiri. Kemiskinan atau kekurangan. Jika usaha mencari keselamatan jiwa dengan menolak uang, sekalipun kedua kecenderungan itu saling berkaitan dengan metropolitan ini, merupakan kecenderungan yang kasar secara sukarela menempatkan nilai pada niatannya dan apatis. Maksudnya itu mereka nggak sadar lagi akan apa itu nilai. Baiklah, segitu saja pembahasan tentang Jungsimel dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.